Gadis kecil ini sangat kasihan. Ibunya meninggal di tempat tidur, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia membangunkan ibunya sambil menangis. Melihat tidak ada reaksi dari ibunya, gadis ini hanya bisa ke toilet, mengambil bantal kloset, melepaskan celananya, melakukannya sendiri, lalu menggosok gigi sendiri. Setelah selesai melakukannya, gadis ini datang ke tempat mama lagi, mau mendapatkan hadiah. Mama juga tidak memperdulikannya. Lalu dia naik ke kasur dan menangis di sana. Ada luka di muka ibunya. Sangat jelas itu penganiayaan dalam keluarga. Saat itu, obat ibunya jatuh ke lantai. Putrinya bergegas mengambil sebutir obat, bertanya kepada ibunya apakah boleh dimakan. Ibu tidak menjawabnya. Tiba-tiba, HP berdering. Dia memindahkan kursi dan naik ke atas. Untuk mengambil HP itu, tidak sengaja jatuh ke bawah lemari. Putrinya kesusahan dalam mengambilnya. Dan sisi lain ditelepon. Itu adalah suara ayahnya. Dia masih tidak berhenti menyalahkan istrinya. Dan berkata waktu dia pergi, setrika di meja tidak dimatikan. Menyuruh dia jaga putrinya baik-baik. Lalu menutup teleponnya. Gadis ini mengambil lipstik, mendandani sendiri dengan tebal. Juga memakaikan krim di muka ibunya. Mengotori tubuhnya sendiri, berharap untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Saat itu, setrika yang di meja mengeluarkan asap. Putrinya langsung mengambil pakaian itu, melemparnya ke lantai. Setrika memiliki suhu lebih dari 200 derajat. Gadis memperhatikan setrika itu, sangat penasaran. Jadi dia perlahan meletakkan tangannya ke situ. Lalu menangis karena terkena panas. Dengan sedih, dia merangkak ke tubuh ibunya, tertidur di sana. Setelah terbangun, gadis ini merasa lapar. Dia mulai mencari makanan, datang ke lemari. Waktu mau mengambil susu di atas, tidak sengaja menumpahkan susu ke lantai. Dia menyekanya dengan kain, lalu memungut kue di lantai, masukkan ke dalam oven. Tapi dia tidak tahu cara penggunaannya. Sembarang tekan beberapa tombol. Waktu dibuka, sudah menjadi ubi bakar. Lalu menghidupkan gas, meletakkan kue di atasnya. Akibatnya, terbakar menjadi arang. Dia menggunakan mulut untuk meniup api, tetapi gagal. Jadi dia pergi ke kulkas, mengambil makanan dari dalam dan memakannya. Lalu dia mengeluarkan isi kulkas, dan masuk ke dalam. Pintu tertutup secara tidak sengaja. Waktu dia hendak mau keluar, sayangnya ditemukan, pintu kulkas tidak bisa terbuka lagi. Dia masuk ke dalam kulkas. Secara tidak sengaja pintu tertutup. Tidak akan ada yang menyelamatkannya, karena ibunya telah meninggal. Pada saat itu, kulkas tidak berhenti goyang. Gadis ini menabrak keluar. Makanan jatuh ke lantai. Dia malah makan roti dengan santai. Kemudian, dia berlari ke samping mayat ibunya, memberikan dia makanan. Melihat ibunya tidak ada reaksi, dia mulai bermain balon. Hasilnya membuat setrika listrik terjatuh. Tak lama kemudian, asap mulai keluar. Gadis ini tidak mengetahuinya. Masih menonton TV dengan gembira. Tiba-tiba, layar TV menjadi hitam. Gadis ini pergi ke belakang TV untuk mengecek kabelnya. Lalu, kecapean sampai tertidur. Entah sudah berapa lama, dia terbangun, memegang boneka dan mulai naik ke atas lantai. Pada saat itu, ada terdengar suara dari dapur. Gadis ini berbalik dan berhenti di tempat. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, listrik di dapur meledak. Dikarenakan tadi, dia lupa mematikan saklar. Karena listrik kelebihan beban, baru menimbulkan peledakan. Gadis ini ketakutan sambil menangis. Tapi tidak ada yang menghiburnya. Kemudian, dia mengendong bonekanya menuju balkon. Melihat teman anak kecil yang di luar, dia berteriak kepada mereka, lalu mengulurkan boneka itu. Namun tidak ada tanggapan dari orang lain. Gadis ini mulai melemparkan barang-barang ke bawah, juga menyiram air ke bawah. Pada saat itu, boneka juga ikut terjatuh di tempat rak pengeringan baju. Gadis itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi tetap saja tidak bisa mendapatkannya. Malah tergores oleh pagar besi. Lalu dia merentangkan kakinya keluar. Dengan perlahan menginjak boneka itu, boneka malah terjatuh ke bawah. Dan selanjutnya, dia melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, kaki gadis itu sedikit terpeleset. Saat itu, terdengar suara dari tetangga. Sayang, menjauh dari pagar. Tapi karena jaraknya yang terlalu jauh, gadis itu tidak mendengar dengan jelas. Tetangga bergegas bertanya, "Di mana ibumu?" Gadis itu bilang ibunya lagi tidur. Tapi dia sama sekali tidak tahu, sebenarnya ibunya telah meninggal. Karena bujukan dari tetangga, akhirnya, gadis itu meninggalkan balkon, masuk ke dalam rumah. Saat itu, HP berdering. Setelah mengangkat telepon, ayahnya bertanya, "Ibumu lagi ngapain?" Putrinya bilang ibunya lagi tidur. Saat itu, ayahnya merasa ada yang tidak beres, menyuruh putrinya harus patuh di rumah, dan menunggu dia pulang. Tetapi belum sempat menunggu jawaban putrinya, HP mati karena kehabisan baterai. Saat itu, gadis ini merasa lapar lagi. Dia mengambil sebotol desinfektan, datang ke hadapan ibunya, tanya ibunya apakah boleh diminum, lalu menuangnya ke dalam botol susu. Tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, desinfektan tumpah kemana-mana. Kemudian, dia datang ke lantai 1.
Ruang tamu penuh dengan air. Dia berjalan perlahan-lahan, tapi tidak sengaja terpeleset. Lalu berdiri, dan berjalan ke bawah meja. Makan makanan sisa kemarin. Tiba-tiba teringat ibunya lagi. Kembali ke lantai 2, mengeluarkan sepotong kue dan masukin ke mulut ibunya. Tapi gimana pun juga tidak bisa masuk. Dan saat itu, mayat ibunya sudah mulai bau. Lalat terus berdatangan. Gadis itu mengambil obat tidur di bawah. Tanya ibunya apakah boleh dimakan. Lalu memasuki ke dalam mulutnya. Sebutir, 2 butir, 3 butir. Dalam waktu singkat, dia sudah menghabiskannya. Gadis ini merasa mengantuk, berbaring di lantai, perlahan menutup kedua matanya. Ruangan ini penuh dengan bahaya saat itu. Setrika listrik terus mengeluarkan asap. Air kran tidak berhenti mengalir. Gas masih menyala. Dapur kembali meledak lagi. Tidak tahu sudah berapa lama. Lampu kamar redup dan berisik. Suami datang ke kamar tidur, menemukan istri yang sudah meninggal. Dan saat itu, dia mendengar suara putrinya. Diikuti suara teriakan dari ayahnya. Film sudah berakhir. Mungkin akhir dari cerita. Ada penafsiran yang berbeda. Adegan yang terakhir dilihat oleh ayah. Mungkin itu halusinasi yang baik dalam pikirannya. Video ini mengingatkan kepada kita, jagalah anak kita dengan sebaik mungkin. Sedikit kefatalan akan membuat kita untuk susah membayar penyesalan.